Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat dikasih Tuhan, sukacita bersama-sama dengan saudara semua dalam ibadah yang disertai perjamuan kudus ini. Sekalipun ini masih online, Tuhan sukacita karena segera akan menumpangkan tangan untuk saudara untuk memberkatinya. Karena itu mari kita siapkan roh, jiwa, dan tubuh kita untuk kita menghadap kehadiratnya dalam ibadah yang kudus ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, kita bersyukur atas kasih Tuhan. Sama-sama di pagi yang indah ini, mari setiap kita jemaat TPI GLS, kita bersyukur atas kasih Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, kita mengagungkan Dia Raja segala raja. Haleluya, kita percaya hanya bersama dengan Tuhan kita akan aman di dalam hidup ini. Sama-sama kita bersukacita di pagi hari ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Hanya Yesus kaulah dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Dengan siapa katakan? Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Bersama dengan Tuhan kita mau berjalan terus sampai kemuliaan. Gereja Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Yang kami percaya sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Panggil namanya, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan
Kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Dan hidup yang kami hidupi ini Tuhan bukanlah milik kami lagi, tapi sungguh milik Kristus. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku dimanapun kau berada saat ini, segala pujian bagimu Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, Yesus,
seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau. Kami menyadari Tuhan, hidup yang kami hidupi tak bisa tanpa-Mu Tuhan, tak bisa tanpa-Mu Tuhan. Sebab apa yang kami miliki semuanya adalah milik Tuhan. Sebab apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan hidup kami Bapa bukan lagi menjadi milik kami, tetapi sungguh ini milik Tuhan. Dan kami membawa hidup kami kepada Tuhan hari demi hari di dalam perjalanan menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kami mau memandang karya salib-Mu yang besar, kami memandang kebesaran-Mu yang besar, kami memandang kekaguman-Mu Tuhan. Sungguh kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Sungguh kami kagum Tuhan. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, sama-sama lebih sungguh katakan, ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes Lord, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita rasakan kaguman daripada Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, sekali lagi sama-sama, angkat hatimu, angkat suaramu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Damai sejahtera Tuhan beserta dengan Bapak, Ibu, Saudara semua dimanapun berada. Sekalipun ini ibadah online, mari kita fokuskan, buka hati kita, buka telinga kita untuk kita menerima firman Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersekutu dalam nama Yesus. Mata rohani kami terarah kepadamu. Dan biarlah kali ini kami dilayakkan untuk menerima kemuliaan Tuhan dalam perenungan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kemuliaan Tuhan pada perhentian ke-18 ini akan menunjukkan betapa indahnya kehidupan orang yang memiliki hubungan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan intim pribadi dengan Tuhan tidak tahan untuk menyampaikan kemuliaan Tuhan itu kepada sesamanya. Demikianlah cara menggenapi firman Tuhan. Oleh karena itu, sharing firman Tuhan pada kali ini akan menyinggung Kahal di Kehelata, suatu perkumpulan ibadah yang diberkati dengan kemuliaan Tuhan. Ayat mas kita terambil dari Keluaran 33 ayat 11. Kemudian nanti kita akan ambil di ayat pokok yang biasa bersambung setiap minggu. Kita akan awal dari Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara muka
berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia kepada perkemahan. Ingat di bagian C mengatakan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. 3 hal di sini kita melihat. Musa berhadapan muka dengan muka seperti berbicara kepada temannya saat bicara kepada Tuhan. Yang kedua, setelah itu Musa kembali ke perkemahan umat Israel. Kemudian ada satu lagi, Yosua yang taat menanti di perkemahan. Kehidupan rohani pemimpin rohani akan berdampak pada kerohanian jemaat yang dipimpinnya. Pertemuan Musa dengan Tuhan, muka dengan muka, yang tertulis pada Keluaran 33 ayat 11 di atas. Kemuliaan Tuhan yang diterimanya itu berdampak pada kehidupan jemaah Israel yang dipimpinnya. Yang tertulis pada ayat pokok Bilangan 33 ayat 22, mereka berangkat dari Risa lalu berkemah di Kehelata. Risa berbicara tentang kelembutan. Hati yang tegar tengkuk, hati yang keras dilembutkan oleh Roh Kudus, kemudian mengalami persekutuan dengan Tuhan. Lalu ada apa di Kehelata ini? Kehelata berarti perkumpulan atau ibadah. Ini berasal dari kata kahal yang berarti berkumpul. Di Semarang ada salah satu gereja bernama Gereja Kahal. Ini gereja yang beribadah. Peristiwa yang terjadi di Kehelata ini adalah tidak ada catatan Alkitabiah tentang sejarah Kehelata selain ayat ini. Jadi di Alkitab cuma ditulis 2 kali. Kehelata, kemudian setelah dari Kehelata mereka pindah ke tempat lain. Tetapi nama tempat ini merupakan sebuah peringatan bagaimana hati umat yang bersungut-sungut dan bercerai-berai dikumpulkan sehingga mereka beribadah di kemah dengan pekerjaan kedaulatan Allah. Lalu pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini ialah tidak ada yang tahu kapan pandemik COVID-19 ini akan berakhir. Ibadah-ibadah online telah merubah pola pikir orang Kristen di dalam beribadah. Amerika telah mengawali membuka gereja untuk ibadah tatap muka setelah sekian lama online. Hasilnya meleset. Dikira orang haus dan lapar untuk bertemu, tetapi gereja sangat sedikit dihadiri jemaat. Bagaimana ketika gereja-gereja di Indonesia, termasuk kita, Green Lake Sunter ini akan dibuka dengan ibadah tatap muka. Doa saya, kiranya roh saudara tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan melalui kejadian di Kehelata ini, Allah menginginkan agar umat Israel bertobat dan hati mereka dikumpulkan sehingga mereka menjalin kehidupan yang berpusat kepada Tuhan, terarah kepada Tuhan selama mengembara 40 tahun di padang gurun. Berkumpul dan beribadah merupakan buah kehidupan saleh orang-orang Kristen, serta sikap dasar dari kehidupan beriman. Karena itu mari kita satukan hati, berdoa agar pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, melalui ibadah kita dapat bertemu dengan Allah dan mengalami solusi yang ajaib darinya atas masalah-masalah kita. Hari ini juga Allah mencari orang yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Siapa dia? Bapak Ibu Saudara, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yesus juga berfirman, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana
2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Yesus, di situ aku, Yesus, ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Bagaimana dengan kita yang sedikit? Meskipun sedikit jumlah orang yang berkumpul, ketika kita percaya pada janji firman Tuhan dan beribadah dengan hati yang penuh syukur, kesungguhan hati terarah pada Tuhan, maka Tuhan akan bertemu dengan kita, menyelamatkan kita dan keluarga kita dari krisis. Bisa baca di Mazmur 50 ayat 23. Sebagai refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, kegerakan rohani akan terjadi, terobosan baru akan terjadi jika diawali dengan bertemu muka dengan Tuhan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhan. Muka dengan muka dalam bahasa Ibrani adalah panim el panim. Kalau susah nginget-ingetnya ponium lah, tapi bukan itu yang saya maksudkan. Panim el panim. Dalam bahasa Ibrani, im itu menunjukkan jamak, lebih dari satu. Akar katanya dari kata pan, dan panim ini berarti mengarah kepada dan perhatian yang terpusat. Jadi Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, intim dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu berarti mengarah kepada Tuhan atau perhatian yang terpusat, fokus kepada Tuhan. Panim atau wajah dalam pengertian bahasa Ibrani itu berupa jamak lebih dari satu. Kenapa? Karena ketika kita melihat wajah seseorang, kita akan melihat banyak hal. Contoh, wajah itu punya mata, punya alis, punya hidung, punya kumis bagi yang punya kumis, punya bibir, punya dagu, dan sebagainya. Dan wajah seseorang itu juga merefleksikan suasana hati atau keadaan orang itu. Betapa menakjubkannya ketika saudara dapat membaca banyak hal tentang seseorang hanya dengan melihat wajahnya. Bapak Ibu Saudara, jika saudara berkunjung ke panti werda atau panti jompo, saudara akan melihat banyak orang berusia lanjut. Dengan melihat wajah mereka, saudara dapat melihat sepintas tentang kehidupan pribadi mereka. Hati-hati, karena masalah bisa menempel bertanda di wajah. Tapi wajah di sini beda dengan konteks Yakobus 2 ayat 1 yang mengatakan, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Di ayat ini bicara tentang pilih kasih. Tetapi muka dengan muka ini benar-benar memang ya pribadi kita yang berhadapan muka dengan Tuhan. Jadi sebuah wajah dapat menunjukkan apa yang ada di dalam. Mengingat bahwa sebuah wajah itu dapat menunjukkan apa yang ada di dalam. Oleh karena itu, kita perlu memperbaiki perilaku kita seperti kita pakai krim wajah atau kosmetik. Beberapa waktu lalu salah satu TV swasta menyiarkan saat ulang tahun pernikahannya yang ke-50 seorang wanita pengusaha alat kecantikan ternama di make up dengan total biaya 65 juta rupiah. Dan hasilnya kelihatan seperti wanita usia 35 tahun. Lumayan diskon 35. Tapi bagi jomblo-jomblo anak-anak muda, hati-hati dengan diskon yang gede-gedean. Diskon 35, jangan-jangan 70. Tetapi di lain kesempatan, seorang ibu marah-marah karena dia bayar make up hampir 100 juta, tetapi wajahnya tetap saja ndobleh. Di kemudian hari,
Absalomnya menulis sebuah risalah bahwa suasana hati seseorang akan sangat memengaruhi hasil make up seseorang. Biarpun tidak mahal harga kosmetiknya, inner beauty akan memunculkan aura kecantikan dan keanggunan. Seharusnya demikian dengan orang-orang yang percaya, sekalipun hari ini kebetulan belum sempat untuk bermake up saat ikut ibadah online, tapi ketika hatinya terarah kepada Tuhan, saya percaya bahwa kemuliaan Tuhan memancar ada pada saudara. Orang mengatakan bahwa mata adalah jendela hati. Tapi dalam kasus ini kita juga bisa berpendapat bahwa wajah adalah jendela dari apa yang ada di dalam diri orang itu. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara, wajah juga menunjukkan kondisi jiwa, pikiran, perasaan, dan kemauan. Tentu saja kita tidak akan mengatakan inilah cara hebat untuk mengetahui keadaan seseorang. Juga bukan berarti kita dapat menjadi orang yang suka menilai. Tetapi wajah dapat memberikan indikasi, tanda-tanda, atau rambu-rambu. Jika sebuah wajah dapat menunjukkan banyak hal, misalkan wajah keras dapat mengindikasikan pemberontakan, wajah yang cerah adalah bukti dari sukacita, memalingkan wajah berarti tanda penolakan, dan menengadahkan wajah berarti suatu tanda atau rambu-rambu kebaikan atau perkenanan. Amsal 27 ayat 23 mengatakan, kenallah baik-baik kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, atau yada teda. Hal ini mengatakan bahwa seorang gembala harus tahu dengan pasti wajah atau kondisi dari kambing dombanya atau ternaknya. Seperti yang kita dapat lihat sekarang, dengan memandang wajah dombanya, maka seorang gembala dapat mengetahui kondisi dari dombanya. Dengan memandang wajah dombanya, seorang gembala dapat mengetahui kondisi dari dombanya. Gembala agung kita Tuhan Yesus Kristus mengenal kita secara intim. Lalu apa yang lebih penting dari hadirat Allah yang bersama-sama dengan kita? Apa yang lebih penting dari wajah Allah kita yang menyinari kita dengan kasih dan penerimaan? Tidak ada yang lebih dari itu. Allah dapat berbicara dengan Musa, muka dengan muka, sebagai seorang pria yang berbicara dengan sesamanya. Ketika dua orang saling berbincang-bincang muka ketemu dengan muka, atau panim el panim, atau mata dengan mata, hal ini memberikan indikasi yang baik bahwa mereka itu berada dalam persahabatan yang baik. Mereka nyaman dalam kehadiran satu sama lain. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan doa kita, kehidupan pelayanan kita, kehidupan berjemaat kita. Panim el panim, bisa komunikasi satu dengan yang lain, sehingga kehadiran saudara tidak membuat orang stres, tapi kehadiran saudara dinanti-nanti oleh jemaat yang lain. Kehadiran saudara dinanti oleh Tuhan, sehingga ada kenyamanan di dalam doa, baik di hati kita maupun di hati Tuhan. Ada kenyamanan hati ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Keluaran 33 ayat 14 adalah janji indah yang dapat kita nyatakan. Allah berkata kepada Musa bahwa aku sendiri, kehadiranku hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Musa tahu bahwa hal yang terpenting yang ia butuhkan adalah kehadiran Tuhan. Mari sama-sama katakan, hal terpenting yang saya butuhkan adalah kehadiran Tuhan. Hal terpenting yang saya butuhkan adalah kehadiran Tuhan. Dan hal ini terlihat dalam jawaban Musa. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Inilah mengandalkan Tuhan. Inilah ibadah. Inilah persekutuan dengan Tuhan. Di ayat yang pertama tadi, ada Musa bertatap muka dengan Tuhan. Yang kedua,
kemuliaan yang dari Tuhan dia bawa kepada jemaat, dia kembali ke perkemahan. Ingat di ayat yang bagian C itu, di sana ada Yosua abdi Musa yang taat menanti di kemah. Dan berkat bagi orang yang taat, ketaatan Yosua ketika menanti Musa bertemu dengan Tuhan, itulah juga ibadah. Yosua 1 ayat 5. Pada akhirnya Tuhan sendiri berbicara kepada dia. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Bapak Ibu, ayat ini jangan dipelintir loh ya. Jangan dipelintir untuk istri yang galak. Tetapi ini untuk orang yang mengandalkan Tuhan. Ada yang melintir, nih dengerin ini firman Tuhan untuk kamu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Bukan. Ini ayat untuk Yosua yang taat dan intim dengan Tuhan dalam menanti-nantikan Tuhan yang bertemu dengan Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Apa janji berkat ini datang begitu saja? Tidak. Melewati saat-saat proses. Mengandalkan Tuhan yang sempurna adalah, ibadah yang sempurna adalah, perkumpulan Kristen yang sempurna adalah tinggal di dalam Kristus sebagai pokok anggur dan kita orang percaya sebagai ranting-rantingnya. Bila kita memiliki kehadiran Tuhan, maka kita akan mendapati wajah Tuhan di dalam kita. Jika saudara memiliki kehadiran Tuhan, maka saudara memiliki wajah Tuhan di dalam hidup saudara. Dan berhadapan dengan kita dan di depan kita. Ia telah berbalik dan memusatkan perhatiannya kepada kita yang tinggal di dalam Dia. Mari terarah kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Saudara akan mengalami panim el panim, bertemu muka dengan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan hadir pada saudara. Jangan lupa bagikan kepada yang lain dan kepada yang lainnya juga, maka saudara tidak akan kekurangan berkat itu. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita akan mengalami, membuktikan panim el panim, berhadapan muka dengan Tuhan itu melalui persekutuan dengan tubuh dan darahnya dalam perjamuan kudus. Mari silahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengambil piranti perjamuan kudus, dan kita akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bahkan Tuhan juga mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dengan demikian, kita bukannya sekedar berhadapan muka, karena kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dia yang mengatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang aku pecah-pecahkan bagimu ini adalah tubuhku sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kita terima persekutuan dengan tubuh Kristus untuk mengingat akan pengorbanannya. Dan ini sebagai kesatuan kita dengan tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan mari Bapak Saudara kasih Tuhan, kita angkat cawan di tangan kanan kita. Ia yang berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Mari kita bersekutu menerima cawan perjanjian baru oleh darah Yesus untuk pengampunan dosa kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa di surga buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Roh Kudus buat penghiburan dan penguatan-Mu. Hari ini kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus. Dan jalan kepada Bapa di surga telah dibuka oleh pengorbanan darah Yesus. Sehingga kami dapat datang kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Sehingga wajah kami di hadapan Tuhan bukan wajah yang rusak lagi, yang layak menerima penghukuman. Tapi kami adalah wajah yang telah ditebus, diperbaiki oleh kuasa darah Yesus melalui iman dan percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini oleh kuasa darah Yesus dan iman kami kepadanya, kutuk dirubah menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga. Dan layakkan kami untuk menerima karunia-karunia, kekayaan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Apa yang kami dengar kali ini, mampukan untuk kami melakukan dengan setia, sehingga setiap kekayaan dan kemuliaan Tuhan melimpah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan kepada firman Tuhan. Kita bersyukur firman Tuhan telah diberikan untuk setiap kita, dan sama-sama mari kita melakukan firman Tuhan di sepanjang hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kini saatnya kita akan membawa persembahan. Sebelum kita membawa persembahan, kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan, untuk firman Tuhan yang menegur, yang membentuk setiap kami. Dan juga sementara Tuhan, kami akan membawa ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan. Inilah persembahan kami dan syukur kami berikan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Suci kuduskan persembahan kami Tuhan, dan kami bawa dengan hati yang penuh dengan sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat GATPI GLS yang memberikan persembahan bisa melakukan via transfer dalam rekening BCA di dalam nomor 4133989989. Sekali lagi di rekening BCA 4133989989 untuk GATPI GLS. Dan juga Bapak Ibu Saudara bisa terus melihat setiap pengumuman yang akan disampaikan di layar monitor yang ada di device saudara. Dan terus juga kami mengingatkan pada hari Sabtu, jangan lupa untuk sama-sama doa pagi jam 6 via Zoom. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan Yesus yang memberkati. Puji nama Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Bapak Gembala di siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah yang kudus dan mulia kali ini dengan mengucap syukur. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa di surga, terima kasih hari ini Tuhan menyapa kami. Hari ini Tuhan menegur kami. Hari ini Tuhan membimbing kami. Hari ini Tuhan memberkati kami melalui firman yang kami dengar. Biarlah kali ini mulai sekarang kami akan fokus kepada Tuhan. Roh, jiwa, tubuh kami terarah kepada Tuhan, sehingga kami dilayakkan mengalami panim el panim. Kami mengalami pertemuan muka dengan Tuhan. Kami dilayakkan untuk menghadap kepada Tuhan melalui pengorbanan darah Yesus. Dan kami diberi hidup, bahkan diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kemuliaan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada Musa, berkenan juga Tuhan memberikan kemuliaan-kemuliaan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami, dan mampukan kami untuk membagikan kepada yang lain dan kepada yang lain lagi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, dan kami dilayakkan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Akhirnya layakkan kami untuk menerima berkat-Mu. Itulah sebabnya kami buka hati kami angkat tangan kami, dan mari Tuhan Yesus Kristus, berkenan Engkau menumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita terima berkat-Nya. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberikan-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan Tuhan memberikan-Mu damai sejahtera.
terimalah berkat besarnya. Dengan rasa hormat dan ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Bersyukur ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa kembali. Tetap setia dalam Tuhan dan bertumbuh bersama dengan GIA TPI GLS. Tuhan Yesus memberkati.